Ya, berjumpa kembali Uma-uma semua, apa kabar? Ya, long time no see, makan lontong tanpa nasi. Berjumpa kembali dan berkumpul kembali bersama Susana Raya di episode kita kali ini. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, langsung saja Susana Raya mengambil alat peraga yang akan Susana Raya persembahkan atau perlihatkan kepada umat semua di rumah. Ya, Anda bisa mengatakan apakah hewan ini hewan apa? Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya di kamera ya. Ya, jawab, coba jawab. Amati dan amati. Coba jawab, ini adalah binatang apa? Yang bisa menjawab binatang ini apa mendapatkan uang Rp500.000 dari Susana Raya Channel, tetapi uang monopoli. Ini bisa Anda amati dari rumah, lekat-lekat, jangan terlalu cepat. Dipikirkan saja dulu hewan apa. Tapi kalau nggak bisa mengatakan kepada Susana Raya, hewan apakah ini, berarti Anda ini kebangetan ya. Apakah Anda ini perlu dipukul oleh hanger baju supaya ininya kebuka ya? Apakah Anda perlu dipukul oleh ini? Kita nggak tahu. Kita lihat saja nanti. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah babi. Ya, ini adalah babi. Kenapa ini babi? Karena ini adalah salah satu topik yang akan kita bicarakan kali ini. Langsung saja tanpa banyak basa-basi. Beberapa waktu lalu ada peristiwa unik yang cukup menghebohkan. Peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 di Depok, Jawa Barat. Cerita bermula ketika tokoh agama setempat yang biasa dipanggil Ustadz Adam Ibrahim bersama timnya berjumlah 14 orang mengaku telah berhasil menangkap babi ngepet. Apa sih babi ngepet itu? Babi ngepet konon adalah sebuah ilmu pesugihan di mana pelakunya harus menjelma menjadi binatang dan berkeliaran di rumah-rumah calon mangsanya. Tapi kenapa kok menjelma jadi babi hutan ya? Coba kalau jadi kucing, anjing, atau kelinci gitu kan imut, enak buat dipeluk-peluk, ya kan? Lucu, fluffy. Ya, kembali ke kejadian di Depok tadi. Warga sekitar pun berduyun-duyun datang untuk mengamati sendiri babi yang disebut-sebut babi ngepet itu. Hewan itu katanya ditangkap semalam sebelumnya. Terlihat kalung berbentuk mirip tasbih melingkari leher si babi. Binatang itu dikandangkan di kotak dari bambu kuning yang orang-orang punya kepercayaan supaya tidak kabur. Bambu kuning sendiri merupakan tumbuhan yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Seorang warga kampung bernama Ibu Wati dalam sebuah wawancara media mengaku tahu siapa pelaku babi ngepet itu. Rekaman video ini tersebar luas di media sosial hingga menuai komentar pedas netizen. Pasalnya Bu Wati menuduh seorang warga yang kelihatannya jarang keluar rumah tapi kok berpenghasilan besar. Ini adalah insert cuplikan video tersebut. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Kan dari kemarin saya sudah pantau Pak. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya sudah lewat depan rumahnya, udah saya lempar sesuatu karena biar ketahuan. Ini saya dilaporin sama teman saya sebelum kejadian ini. Nah, inilah yang deket rumah yang punya babi tadi. Kian hebohnya persoalan babi ngepet di media sosial juga makin berkerumunnya massa di tengah pandemi COVID-19 membuat warga akhirnya berunding. Khawatir babinya menghilang dan mengantisipasi makin banyaknya kerumunan, warga memutuskan untuk memotong babi tersebut. Babi dipotong menjadi dua bagian.
kepala dan badannya dipisahkan. Bahkan hingga dikuburkan, dua bagian tubuh babi tersebut dikubur di kotak yang berbeda meski dalam satu lubang yang sama. Warga percaya kalau kedua bagian tubuh babi itu bersatu, babi tersebut bisa hidup kembali. Buntut dari kehebohan seputar babi tersebut, Ustadz Adam Ibrahim diamankan polisi dan diintegrasi secara intensif. Usut punya usut, ternyata ini hanyalah sandiwara yang sudah disusun Ustadz Adam Ibrahim selama sebulan. Skenario drama ia susun bersama dengan 6 rekannya setelah mengamati fenomena seringnya warga sekitar kehilangan uang. Nominal uang yang hilang mulai dari 1 juta hingga 2 juta. Ia mengarang sendiri cerita tentang cara menangkap babi ngepet yang harus dengan cara telanjang agar tetap bisa melihat meskipun binatang jelmaan itu berusaha menghilang. Dalam drama ini, 8 dari 15 orang yang terlibat benar-benar menanggalkan pakaiannya. Sungguh pertunjukan drama yang totalitas. Ustadz menjalankan skenario drama ini dengan tujuan supaya dirinya lebih terpandang sebagai tokoh kampung sekaligus berupaya menambah pengikut majelis taklimnya. Babi yang dia sebut-sebut sebagai babi ngepet ternyata ia beli secara online dengan harga Rp900.000 dan ongkos kirimnya sebesar Rp200.000. Akibat dari perbuatannya itu, Ustadz Adam Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebarluasan hoaks babi ngepet oleh Polresta Metro Depok. Ia terancam hukuman penjara selama 10 tahun. Sosok Ibu Wati yang main tuduh tadi juga didera karmanya sendiri akibat kenyinyirannya. Ia sempat diusir warga tidak puas dengan klarifikasi Bu Wati yang menampakkan ekspresi tidak berdosa. Kesannya tidak merasa bersalah, warga pun geregetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Kampung Baru, Kapsel, Raga Jaya. Susukan Raga Jaya. Ya, pokoknya buat semua yang warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Raga Jaya. Ya, sekian, terima kasih. Saya minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya tetangga, bahkan netizen pun ikut geram. Di media sosial mereka mengekspresikan kejengkelannya. Akun VivitTM atau @vivits menuliskan tweet seperti ini. Barangkali warga Bekasi ada yang mau menerima si ibu. Kemudian ada akun Ola @bonaku menuliskan, haduh Bekasi menolak emak-emak seperti ini. Tangerang lebih cocok buat si ibu. Tweet ini dibalas oleh akun Sovel @sovelix dengan menuliskan, kami warga Bandung bangga dengan keindahan kota kami. Jadi kami tidak ingin mengganggunya. Untuk itu kami menyarankannya untuk dipindahkan ke Semarang. Warga Semarang pun pemilik akun Tiokpras @tiokpras menolak jua saran Sovel yang menuliskan tweet, sebagai warga Semarang kami tidak dapat menerima kepindahan tersebut baik di Semarang kota maupun di kabupaten. Kami sarankan ke timur menuju Jombang. Beruntungnya kisah heboh babi ngepet kali ini terungkap sampai siapa otak di balik dramanya. Karena jika kita melihat ke belakang ternyata bukan kali ini aja loh urban legend babi ngepet menghebohkan warga. Berikut beberapa kehebohan lain yang disebabkan oleh siluman yang identik dengan pesugihan ini yang sempat ramai. Nasib apes anjing dianjing hitamkan sebagai babi ngepet pada Agustus 2004. 2 ekor anjing di Depok
Duh, lagi-lagi Depok ya, menjadi korban akibat maraknya isu babi ngepet. Sebelumnya warga yang termakan isu adanya babi ngepet memasang jebakan. Sayangnya justru 2 anjing liar yang tak bertuan ini yang masuk ke dalam perangkap. Warga memukulinya lalu menggantung kedua binatang yang tak bersalah ini hingga mati. Kejadian ini berlokasi di wilayah Depok Baru dekat Rumah Sakit Bakti Yuda. Kejadian anjing dikira babi ngepet pernah terjadi juga di Jati Rahayu, Pondok Melati, Bekasi. Warga yang geram dengan maraknya kasus kehilangan uang beberapa hari terakhir menduga babi ngepet sebagai pelakunya. Ronda di kampung diperketat. Suatu hari, tepatnya Sabtu 2 April 2016, sekitar jam 1:30 dini hari, warga yang bertugas ronda malam itu melihat anjing warna hitam berjalan keluar dari kebun salah satu warga. Petugas ronda mengaku melihat seekor babi membuntuti di belakang si anjing. Namun belakangan babi ini tak diketahui jejaknya. Naasnya si anjing justru yang menjadi pelampiasan. Anjing itu digebuki warga hingga kaki depannya patah. Beberapa bagian tubuhnya mengalami luka sobek, pelipis remuk, dan matanya memar. Aduh, kasihan banget digebukin sampai seperti itu. Anjing itu juga sempat diikat di pohon sebuah pekarangan warga tanpa diberi makan. Warga beralasan si anjing ini merupakan salah satu komplotan babi ngepet. Dengan menyandra si anjing, warga berharap si babi ngepet menjemput kawannya. Nah, emang bisa ngomong ya ke teman-teman minta tolong gitu. 2 hari anjing ini disandra, warga masih menunggu perubahan wujud anjing menjadi manusia. Nihil, anjing tidak berkutik dari wujudnya. Akhirnya anjing ini diizinkan warga untuk dibawa dog lover. Anjing sepertinya bernasib apes ketika bergaul dengan babi. Kerap ia disandingkan sebagai perwujudan babi ngepet atau pengawal babi ngepet. Juli 2018, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Yah, Depok lagi. Heboh, rumor adanya babi yang berkeliaran di perkampungan dikawal 3 ekor anjing. Beberapa kesaksian warga mengaku melihat babi yang hilang ketika dikejar. Warga lainnya bercerita pernah melihat babi lari bersama seekor anjing pada jam 12 malam. Kasus yang kedua, yaitu babi beneran dituduh babi ngepet. Peristiwa ini terjadi di Januari 2019. Seekor babi ditemukan di atap rumah salah satu warga kampung Cisanggiri, Kecamatan Cibalong, Garut. Videonya ramai tersebar di Facebook setelah disebarluaskan oleh Sandi Santiko. Rumor babi ngepet menguat. Babi tersebut dipukuli warga hingga berdarah. Namun ternyata babi tersebut babi hutan biasa, bukan makhluk jadi-jadian. Babi yang juga dituduh sebagai makhluk siluman juga terjadi di Dusun Wangkal Ronyok, Desa Bangun Karya, Kecamatan Langka Pelancar, Kabupaten Pangandaran. Pada Desember 2018, warga menemukan babi yang selera makannya terbilang aneh. Hanya mau makan wafer, roti, apel, dan nasi. Tak doyan dikasih makan makanan hewan. Dengan kelakuan yang begini, mirip dengan manusia, warga menduga ini adalah babi siluman. Ya sekalian nih, babinya minum bajigur. Kisah lain pada Oktober 2014 di Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Bekasi lagi. Seekor babi mati setelah digebuki warga. Hewan malang ini berkeliaran di pekarangan warga sejak 6:30 pagi. Warga mengira babi ini adalah babi siluman. Warga memukulinya berharap si babi akan berubah wujud di titik nadirnya. Hingga di ujung mautnya, babi tidak berubah wujud menjadi manusia. Karena nyatanya binatang nahas itu adalah ternak yang lepas dari kandangnya. Sebagian masyarakat di Indonesia begitu mempercayai urban legend babi ngepet, terutama ketika suatu wilayah sedang gencar kehilangan uang. Tak ayal, warga skeptis dengan keberadaan babi, entah babi beneran atau babi jamaan. Tapi kenapa nggak ada babi yang berkeliaran di sekitar mesin ATM atau kantor bank ya? Memangnya babi ngepet itu apa sih? Konon babi ngepet merupakan siluman berupa sosok babi atau celeng. Penampilannya menyerupai hewan babi sungguhan dengan bulu berwarna pink, putih, coklat, atau abu-abu.
perwujudan dari praktek pesugihan dari pelaku yang menginginkan kekayaan dengan cara instan. Dengan ilmu yang dikuasainya, pelaku akan mengubah dirinya menjadi sesosok babi, literally hewan babi. Seolah seperti film-film tentang werewolf, manusia berubah fisik menjadi hewan, dalam hal ini babi, bukan serigala, ketika sedang menjalankan ritual pesugihan ini. Pelaku dapat menjalankan ritual pada hari-hari tertentu, hanya setiap hari Kamis malam atau biasa dikenal dengan malam Jumat, tepat ketika bulan sedang nampak penuh. Di bawah sinar rembulan sayang. Praktik pesugihan jenis ini juga tak bisa dilakukan secara sendirian. Wajib mengajak partner untuk menunggu lilin. Biasanya partner in crime ini adalah suami istri. Sebelum menjalankan ritual, didahului dengan puasa. Lilin diletakkan di tengah sesaji yang berisi kembang setaman, kopi pahit, minyak wangi, jajan pasar, kemenyan, dan darah ayam cemani. Disiapkan juga baskom berisi air. Mungkin inilah awal mula guyonan tunggu lilin untuk menyebut kondisi sedang mengusahakan uang atau menunggu honor cair. Pelaku yang biasanya sang suami membungkus dirinya dalam kain warna hitam. Secara ajaib ia akan berubah menjadi babi. Ia berkeliling kampung dengan hati-hati agar tidak ketahuan warga. Konon, hanya dengan menggesekkan tubuh ke dinding rumah orang, uang dan perhiasan milik pemilik rumah akan terkumpul sendiri. Tuh kan, kenapa nggak gesekin tubuh di pintu mesin ATM sekalian coba? Ayo, gimana itu babi ngepet? Apakah Anda bisa memecahkan persoalan itu, babi ngepet? Babi akan kembali menjadi manusia saat pagi menjelang. Kain hitam yang awalnya sebagai bungkus akan terisi dengan uang dan perhiasan hasil curian. Bagaimana kalau isinya koin plastik yang penuh dengan tepung kanji? Berarti babinya tadi ngesekin tubuh di pos kamling. Itu bukan duit sayangku, itu biji karambol. Sementara si babi bergerilya di perkampungan atau perumahan, ingat, jangan di pos kamling. Penunggu lilin bertugas menjaga api tetap menyala. Ketika api lilin bergoyang, meredup atau hampir mati, itu pertanda si babi ngepet dalam keadaan terdesak. Penunggu lilin harus mematikan apinya agar suaminya selamat dari bahaya. Isu kelas sosial di balik urban legend. Kisah-kisah pesugihan babi ngepet bermula dari latar belakang kemiskinan. Orang yang tak betah hidup miskin lantas mengharap harta dengan cara instan kerap gelap mata. Mereka menghamba kepada kekuatan lain di luar dirinya, yaitu ilmu pesugihan. Sejarawan Christopher Reinhardt mengisahkan mitos babi ngepet di Indonesia bermula dari masyarakat petani. Ketika pribumi yang bekerja sebagai petani lalu tiba-tiba kaya, ia akan dicurigai oleh kelompoknya. Petani lainnya merasa tersaingi sebab si petani kaya baru ini akan naik kelas menjadi tuan tanah, pemberi pinjaman, atau tengkulak. Label pesugihan disematkan petani pada orang kaya sebagai bentuk perlindungan diri pada petani. Tujuannya supaya orang-orang takut pada orang kaya, menyugesti orang-orang untuk menjauhi si kaya dan tidak mau berurusan dengannya. Yang lebih membagongkan, Christopher Reinhardt menyebut dengan dilestarikannya urban legend babi ngepet ini menjadi cara bagi orang Jawa supaya tak ada orang di kelompoknya yang bercita-cita untuk lebih kaya dari orang lain. George M. Foster, antropolog di University of California, menyebutkan dalam masyarakat tradisional, kemajuan seseorang secara material dilihat sebagai ancaman bagi stabilitas dalam kelompoknya. Urban legend babi ngepet ini membawa kita pada sebuah pertanyaan. Kenapa kecemburuan sosial yang termanifestasi dalam kisah-kisah mitos itu masih dipercaya hingga masa modern seperti saat ini? Bagaimana bisa di zaman milenial ini orang masih percaya dengan babi ngepet, santet, dan pelet? Kesimpulan pada kasus kita kali ini, Uma-Uma, adalah tidak ada yang namanya proses instan. Bahkan dengan pesugihan yang mengincar kekayaan, konon sih setan yang dibertuan tetap akan meminta imbalan. Perjanjian berisi menyerahkan tumbal nyawa dari kerabat dekat,
bahkan bisa anaknya sendiri yang jika tidak dipenuhi oleh si pelaku, nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Wih, serem kan? Hewan acap kali mengalami kambing hitam atas sesuatu yang tidak diperbuatnya. Seperti kisah anjing dan babi yang mengalami luka hingga tewas digebuki warga sebab diduga perwujudan siluman. Ayolah Oma, mereka salah apa sih? Kasian kan? Dan sepertinya pendidikan di masyarakat kita harus mengedepankan logika dan nilai kemanusiaan agar bangsa ini bisa mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Ingat, negara tetangga ada yang sudah mendesain mobil listrik tanpa awak, ada yang sudah berhasil mengembangkan teknologi produksi daging tanpa proses peternakan, sementara kita masih sibuk mengejar-ngejar babi dan anjing liar karena dianggap siluman jadi-jadian. Ya, itu adalah episode kita kali ini Babi Ngepet. Terima kasih sudah bergabung dengan Susan Area Channel sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bisa juga dibagikan kepada keluarga atau teman-teman kamu jika video ini memberikan pengetahuan atau hiburan. Ya, dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar jika kalian menginginkan sesuatu yang ingin dikupas oleh Susan Araya di episode yang akan datang. Terima kasih dan bye-bye!